Enggak. Ya. Tadi masih kebayang ya layoutnya ya. Mohon. Ya, sekarang Pak Nana boleh misalnya merubah dulu warna Pak Nana. Oke. Warna itu diklik dulu ya. Nah, itu ada text color ya. Pilih. Saya suka yang biru. Pak Her, Klik. Ya, punten eta recordna. Sudah Pak Den. Oh, atas ya, siap. Ya. Oke. Oke, sudah. Hot dilotot mah merah ya. Ya. Oke. Nah, terus hurufnya Pak Nana boleh diganti. Jadi sambil yang lain juga biar tahu cara merubah huruf tipografi di bawah, ya yang di atas. Nah, itu tanda ya. Nah, itu ada family-nya. Silahkan aja nanti coba-coba Pak Nana. Sebentar ya. Ya. Coba. Oke, sudah ya. Sip. Ukuran hurufnya boleh ditambah juga boleh. Itu ada size-nya. Size. Biar ada ya. Jadi begini Pak Nana ya dan teman-teman yang lain. Seperti tadi di awal disampaikan bahwa landing page itu yang pertama itu harus menarik perhatian atau attention gitu ya. Biasanya untuk menarik perhatian itu diberikan huruf yang tajam, lalu background-nya misalnya nanti yang kontras dan sebagainya gitu ya. Sehingga ini mengundang perhatian, nah kira-kira seperti itu. Nah, Pak Nana bisa ngasih background nggak? Nah, klik di advance coba. Klik di advance, ya. Itu bawah ada background, Pak Nana. Ya, background. Nah, background. Nah, Pak Nana itu background-nya boleh tinggal pilih aja background. Nah, itu mau gradien. Kalau gradien itu warnanya dari satu warna ke warna lain gitu. Di atas Pak Nana. Nah, itu color-nya kan ada tuh color bawah-bawah. Nah, itu udah gradien. Kalau itu bergradien itu berarti nanti warnanya gradasi gitu Pak Nana. Kalau Ya, yang sebelah kiri klasik itu warnanya padat atau solid. Iya. Nah, Pak Nana tinggal pilih warnanya. Nah, itu. Misalnya kuning, Pak Nana. Ya. Kuning. Ya. Nah, gitu ya, seperti begitulah. Nanti lihatnya di situ aja. Klik dulu tulisannya di hot jeletotnya. Di hot jeletotnya, ya. Nah, nanti ke advance sudah ya. Oke ya, nanti pengaturan warna ada di situ. Bisa juga, ya. Diam dulu D-nya, diam dulu. Nah, cerah lah gitu ya. Ya. Oke, sudah. Nah, Pak Nana, coba di atas background. Atau sebelum background dulu. Background. Itu ada hover, Pak Nana. Hover, diklik hovernya. Di atas, di sebelah normal ada hover. Nah, maksud hover itu begini, Pak. Jadi nanti kalau si kursornya didekatkan hot jeletotnya itu, maka backgroundnya berubah warna. Coba Pak Nana. Misalnya warnanya pilih situ. Nah, itu. Misalnya jadi warna, coba Pak Nana mau apa warnanya? Biru misalnya gitu apa. Ya, terserah lah. Itu nggak kelihatan. Tapi kalau deketan, coba didekatkan ke situ. Nah, itu namanya hover ya. Jadi teman-teman itu namanya hover. Jadi kalau misalnya si mouse-nya mendekati, ya, maka dia berubah warna. Nah, gitu. Sekarang kita ke motion effect, Pak Nana. Di atas background itu ada motion effect. Nah, itu ada default ya, Pak Nana. Ya. Nah, Pak Nana coba misalnya zooming ke bawah. Nah, itu coba salah satu misalnya zooming in down atau yang mana zoom in boleh. Nah, gitu. Kebayang ya? Jadi bergerak
dari kecil ke besar itu zoom in. Kalau zoom out kebalikannya. Ya maka nanti bisa dicobalah yang mana. Nah, gitu ya. Gerakannya seperti itu. Itu pas tampilan ya Pak Heri ya. Ya, nanti pada saat ditampilkan itu pas muncul akan keluar animasi seperti begitu. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Oh iya. Iya, Baik, iya, iya. selanjutnya kita lanjutkan dulu Pak Nana, kita lengkapi dulu layout-nya ya. Karena Pak Nana klik plus yang di bawah lagi itu. Ya, kalau yang di bawah tadi kan di layout ingat ya ada berapa kolom? 2. 2 ya. Nah, pilih yang 2 Pak Nana. Oke. Ya, ya. Ya, klik. Nah, terus pilih di atas atau di plus itu ya, di plus titik itu tuh Pak Nana. Bukan, bukan. Yang di dalam kotaknya, bukan. Dalam kotak kayak ini. Nah, itu. Klik. Nah, itu kan sebelah kiri ada tulisan gambarnya ya. Yang pilih text editor Pak Nana. Text editor. Ya, tarik aja ke yang tanda plus tadi. Nah, itu nanti bla-blanya ada di situ, Pak. Oh iya. Ya. Misalnya itu bla-bla menjelaskan gambar yang sebelah kanan. Nah, sekarang plus dulu yang kanan, Pak Nana. Ya. Plus yang Plus. kanan. Nah, itu pilih image, gambar. Image. Ya, tarik aja ke yang plus tadi. Nah, gitu ya. Ya. Nah, ini ceritanya. Bagaimana Ya. cara merubah gambarnya? Pak Nana klik di sebelah kiri ada choose image di sebelah kiri. Yang paling kiri sekali di bagian panelnya. Panel Pak Nana. Nah, enggak terus ke kiri, ke kiri, ke kiri. Choose image terus ke kiri terus. Terus. Nah, itu ada choose image ya. Nah, sebentar. Pak Nana bisa upload file. Coba Pak Nana, sebelah kiri ada upload file. Nah, itu nanti bisa ngambil dari komputer. Silahkan Pak Nana. Kalau di komputer Pak Nana ada gambar apa yang sudah disiapkan? Ya. Contoh aja lah. Nah, itu aja. Nah, Muat, ya. ada. Boleh. Oke, tunggu dulu. Nah, kalau sudah, insert media di bawah yang biru. Nah, gitu ya. Nah, nanti sebelah kiri tulisannya nanti dilengkapi ya. Misalnya, dia menceritakan tentang gambar tersebut lah ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, cara ngeditnya mah boleh yang di situ, boleh yang sebelah kirinya boleh, Pak Nana ya. Ah, betul. Iya. Ya. Oke lah, misalnya biarin aja lah itu kata-katanya. Nanti kita akan belajar tentang copywriting, bagaimana cara menulis ya. Nah, tapi sekarang kita layout dulu. Lalu di bawahnya lagi ada lagi kan 4 gambar, Pak Nana. Berarti klik yang plus itu, ya, pilih yang 4, yang atas. Nah, silakan Pak Nana seperti tadi, gambar-gambarnya masuk-masukkan. Image, ya. Sama aja lah ya. Boleh. Ya. Yang penting caranya tahu kan ya. 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 Mau upload lagi atau coba? Coba lagi. Boleh, silakan. Nah, itu. Bisa. Oke. Tarikan. Ya. Bang, kembali. Kembali. Sama yang lain. Ini. Ya. Oke ya. Bisa sampai sini ya. Oke. Nah, Pak Nana rekam dulu. Itu di sebelah kiri ada, kiri bawah itu ada warna hijau namanya update. Ya. Ya, oke. Nah, setelah itu kita keluar dulu dari sini biar nanti kita bisa melihat hasilnya seperti apa ya. Cara keluarnya di kiri atas ada garis 3 tuh. Garis 3. Ya. Nah, atau gini, sebelum garis 3, Pak Nana di sebelah update itu ada gambar mata, Pak. Update. Ya. Oh iya.
Coba gambar yang mata. Nah, ini tunggu dulu bentar. Yang memuat itu memuat sebelah kanannya. Nah, tunggu dulu. Nah, tuh kan seperti gitu ya. Iya. Nah, nanti tinggal diatur lagi, misalnya warnanya, lalu komposisinya dan sebagainya, ya. Ya. Kita kembali lagi ke yang sebelah kiri, Elementor Hot Gelatot. Nah itu, kita keluar dulu garis 3, Pak Nana, garis yang, nah itu, kita exit to dashboard. Oke, kita klik yang sebelah kanan, ada update, Pak Nana. Update sebelah kanan. Oke, tunggu. Nah, sekarang coba lihat di Panana ada all pages di sebelah kiri, ada pages kan ya? Ada all pages, sudah terekam belum semuanya? Yang all pages. All pages. Ya, all pages. Nanti Hot Gelatot ini harus sudah ada di situ daftarnya, coba. Nah, udah ada kan ya Hot Gelatot ya? Nah, Ya, Elementor nanti ya. kalau misalnya mau mengedit lagi, Panana ya, itu coba lihat di Hot Gelototnya di bawah. Nah, itu ada edit with Elementor. Ya. Oh iya. Nah, kayak dulu. Tapi sampai di sini udah dulu, sudah dulu. Kita coba yang lain ya, nyobain. Panana bisa biarkan aja begitu. Nanti akan dilanjutkan oleh siapa ya? Bu Dewi, Tiasa, Bu Dewi. Siapa dia? Nah, kita coba lanjutkan untuk elemen yang lain. Untuk elemen yang lain. Mangga Bu Dewi dicobain. Kalau Panana gambarnya kemana ya? Videonya Pak Nana. Videonya mati ya. Bu Dewi monitor. Oke. Iya, Pak. Oh, siap Bu Dewi. Sekedap Dewi laptopnya agak bermasalah. Oh, agak Kita bermasalah. ngalih ke handphone. Oh, sekarang ada di handphone atau di laptop? Di handphone, Pak. Oh, di handphone. Jarinya bermasalah, Pak Her. Iya, betul. Apanya, Pak? Bukan laptopnya, jarinya bermasalah, Oh, Bu Dewi. jarinya bermasalah. Ya. Kalau Ijal pakai apa, Jal? Pakai HP sama komputer, Pak. Ya, Komputernya nyambung ke internet? Ke Zoom? Nyambung, coba Ijal atau ya, dilanjutkan dengan Ijal. Nanti Bu Dewi kalau laptopnya udah jalan, boleh nyobain lagi. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Lag. Oh, nge-lag, Sal. Iya. Pak Nana mudah ya, Pak Nana ya? udah mahir lah. Ari, Pak Haji Ince kemana ya? Meli lama-lama Wirid heula, Pak. Muncul. Nanti diperlancar dengan rekamannya Pak. Iya. Ya. Satu ada rekamannya, yang kedua nanti ada tugas masing-masing buat page. Oh, gitu. Jamnya Babelit di Subang Mapaher. Oh, ya. Iya. Nggak apa-apa, nanti tugasnya juga ada seminggu lah biar nyantai. Tapi nanti bisa masing-masing saja membuat landing page. Oke. Ya, masih loading ya, Pak Faisal. Nah, Pak Faisal itu yang buatan Pak ini ya, Pak Nana ya? Nana. Ya, Pak. Ya. Nggak apa-apa, nanti dilanjut aja. Nah, coba yang Pak Nana itu dilanjut edit with Elementor. Ya. Kayak itu mah orang ya? Oh iya.
Nah, nanti Pak Faisal lanjutkan layout-nya ya. Tapi menambahkan kalau tadi kan gambar ya. Sekarang kita Ya. akan tambahkan video. Video. Wah, itu bermasalah itunya ya. Iya, Pak. Coba enable save mode, save mode. Keluar nggak? Nggak bisa aja? Masih bentar, Pak. Oh ya, masih loading ya. Oh, Pak Rohadin bisa mengikuti Pak Rohadin? Biasa, Bisa ya? tiasa praktek. Pak Haji tos muncul Pak Haji. Oh iya, Pak Haji C. Oke, sip. Nah, Jal ditambahin lagi di bawah, ya, tambahin lagi 2 kolom, berarti plus Oke. lagi ya, plus lagi. Pak, 2 kolom. berapa? Nanti kalau sudah, Ijal tambahkan yang kiri, ya, yang kolom kiri, itu klik plusnya, pilih video, ya. Nah, pilih video. Oke. Nah, Ijal di situ di sebelah kiri tuh ada link ya. Sebelah kiri. Ya, Nah, ada. coba Ijal bisa nggak bikin tab baru, itu cari YouTube misalnya tentang apa aja lah. Cari alamat YouTube, link YouTube, nanti linknya tempelkan di situ. Masuk ke YouTube. Wah, bakso jelotot. Pak Rohadin. Ya, misalnya apa aja lah. Ijal cari video bakso, boleh. Sok. Bakso jelotot. Nah, boleh. Yang lain bisa dilihat ya. Nanti ditunjukkan sama Pak Ijal. Itu di atas itu ada alamat linknya. Yang paling atas. Itu di copy aja nanti yang atas. YouTube. Ini, Pak. Nah, itu. Ya, itu di copy. Disorot dulu ya. Copy aja. Terus masukkan ke yang tadi. Ke link yang tadi. Sini. Nah, itu dibuang dulu itunya. Semua dihapus, diganti yang tadi ya. Dari HTTPS mulainya. Ya, klik. Langsung paste aja di situ.
Nah, itu kan udah kelihatan tuh nanti. Nah, kalau sudah di-update, Pak Ijal, update, di bawah update. Ya. Nah, yang sebelah kanan, coba kita masukin lagi, plus lagi. Jadi bisa ya teman-teman nanti masukin misalnya nanti apa video atau apapun lah gitu ya. Nah sekarang tambahkan misalnya peta Pak Iza. Misalnya peta lokasi bakso itu di mana gitu. Coba Google Map. Ya, Google Map. Ya, coba lokasinya Pak Izal coba ketikan lokasi di sebelah kiri atas tuh yang di ya di situ ya. Misalnya gedung sate. Ketik aja gedung sate Bandung gitu. Nanti kalau yang masing-masing ya tinggal tuliskan aja nanti misalnya alamatnya mana. Kalau yang belum ada, mungkin nanti kita harus daftarkan dulu. Ada nggak Di gedung Google sate Map ya? Bandung? Google Map-nya ya Pak. Iya. Nah nanti biasanya nanti akan muncul kalau ketikan misalnya gedung. Nah itu coba itu kan kelihatan langsung gedung satenya ya. Ya petanya ya. Nah itu bisa diatur nanti besarnya di zoom-nya Pak Izal sebelah kiri ada zoom. Sebelah kiri bukan? Yang nah itu. Nah, coba di ke kanan kan. Ya, jadi Pelan-pelan ya. ya harus pelan-pelan ya. Itu jadi semakin ke kanan semakin zoom in. Oke ya, jadi itu nanti petanya kelihatan dan di situ ada tulisan gedung sate. Klik update, Faizal. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan dulu nggak? Nah, misalnya gini, antara gambar yang sudah dibuat oleh Pak Nana dengan Pak Faisal ada tulisan di tengah-tengah, ya. Misalnya tulisannya adalah testimoni dan lokasi misalnya, gitu ya. Nah, Iya. klik lagi plus Pak Izal yang bawah itu, Ya, Pak. yang bawah. Nah, pilih yang satu aja, yang satu. Nah, terus masukkan teks biasa, teks judul yang tadi, plus yang di plusnya, plus di atas yang warna abunya. Bukan, yang atas. Nah, itu plus. Ya, ketikkan heading aja, heading yang kanan ya. Ya. Geser, masukkan. Nah, ketengahkan, terus ketikan misalnya testimoni dan lokasi, misalnya gitu. Dan lokasi. Terus diketengahkan. Nah, tapi tulisan ini ingin di atas yang tadi, di atas video dan peta. Coba. Yang tengahnya digeser, Pak Izal. Nah, itu yang ada titik banyak tuh. Setelah plus, nah itu tarik aja ke atas. Terus, nah lepas di situ. Ya, paham ya? Paham. Nah, jadi nanti untuk nambah-nambah baris dan sebagainya seperti itu. Update lagi. Bu Dewi udah ke laptop belum Bu Dewi? Atau masih di HP? Masih di handphone, Pak. Masih di handphone ya, oke lah. Oke, satu lagi, kita misalnya gini, nanti ini kan sudah bisa lah ya, cara ngetik, cara masukin gambar dan sebagainya. Kita akan tambahkan yang namanya call to action itu. Berarti kita tambahkan apa? Tombol ya.
Coba Ya, kita ya, ya. klik plus dulu. Yang pilih yang satu. Ya. Nah, klik elemennya ya di situ klik plus. Ada button nggak? Ada Pak. Nah, coba button. Klik. Hmm. Sudah ya, ketengahin buttonnya. Sudah ya. Nah, sekarang coba tulisan click here-nya diganti. Itu kan ada teksnya click here ya. Ya. Ketikan informasi lebih lanjut misalnya gitu. Sudah ya. Nah, coba klik lagi informasi lebih selanjutnya di situ. Itu kan ada link sebelah kiri. Ini Pak. Ya. Nah, linknya ini akan disuruh ke WA kita. Contoh misalnya, nah caranya, begini caranya. Kita ketikkan https :2. Saya tulis di chat ya, biar nanti gampang. https. Ijal bisa lihat chat nggak ya? Bisa ya? Misalnya kita akan kirim ke boleh Pak Rohadin, nomor berapa Pak Rohadin handphonenya? 0878 Sebentar, 87 pelan-pelan Pak Rohadin. 878 5230 5230 8213. 8213 gitu ya. Iya. Misalnya begini, nah nanti saya enter dulu. Nah, Ijal bisa nggak dikopikan itu aja. Jadi https://2 WA. Coba dibuka chatnya, terus diketikkan. Nah, ini tulisannya itu kan saya tertarik dengan mobil Anda. Nah, kalau mobilnya ganti aja. Bisa dipaste nggak, Jal, di situ? Copy paste. Nah, ya, coba formatnya lihat ya. Jadi Bapak Ibu semua nanti saya share di grup ya. Saya share di grup biar nanti paham ini cara nulisnya seperti ini. Misalnya saya tertarik dengan produk yang Anda jual, misalnya gitu ya. Nah, nanti bisa dilihat di grup ya, di grup web bisnis. Nah, diketikkannya seperti begitu ya. Kalau sudah, update lagi ya. Di-update. Nah, sekarang kalau sudah update ya, nanti sebelah kiri ada gambar mata tuh ya. Sebelah kiri update. Sebelah kiri update. Nah, coba klik di preview itu, preview. Nah, ini nanti ya, preview ini. Nah, kan ini gambarnya seperti tadi ya, yang ini yang dibuat oleh Panana dan Ijal. Geser ke bawah, geser. Geser terus testimoni dan lokasi ya, terus. Nah, coba klik informasi lebih lanjut. Klik informasi lebih lanjut. Nah, continue to chat. Iya. Continue Nomor to chat. Panana ya. Nomor Pak itu. Bagus sih. Rohadin. Ya. Keren Pak, keren. Ya. Klik ini Pak. Nah, nanti dicek di Pak Rohadin, coba Izal coba klik yang continue to chat-nya. Sudah Pak. Oh, ini ada ininya ya. Belum Harus web. ini belum diinstal di belum diinstal di WA. komputer WA-nya ya.
Tapi nanti Iya. bisa dicoba, diinstal dulu. Tapi kalau misalnya mau yang nyoba di handphone, itu udah bisa nanti gitu ya. Itu maka nanti akan masuk ke WhatsApp ya. Dan ada tulisan saya tertarik dengan produk yang Anda jual. Nah, tinggal dijawab kan nanti oleh kita gitu kan. Arahkan WhatsApp-nya ke WhatsApp kita tentu saja ya, seperti begitu. Nah, itu kira-kira gambarannya itu. Balik lagi aja Jadi ini ke Elementor ya. Ke yang tadi. Ada pertanyaan nggak Jadi sampai ini di sini? Gimana Pak Rodin? ini nanti WA-nya itu bisa ke tempat saya gitu ya, Oh iya, menanyakan. ya. Ke tempat Pak Tapi- Rohadin, bukan ke Balikpapan Ya, ya. Pak Rohadin, tapi ke Pak Rohadin. Kalau Pak Rohadin ada di Papua, ya ke Papua juga Pak Rohadin. Iya. Ya. Nah, sampai di sini ada yang tanyakan nggak? Ini tentang baru layout saja dulu, ya. Layout, tapi Ya. nanti bagaimana cara teknik penulisannya, lalu juga nanti apalagi yang misalnya bisa kita tambahkan, misalnya nanti akan membuat form misalnya gitu ya. Nah, Ya, nanti ya, bisa ya. ditambahkan form, misalnya kalau nanti ada pelanggan yang tidak usah ke WA. Kalau misalnya mau pesen, tinggal isi aja form itu, nanti akan muncul di Pak Rohadin data-data yang dipesannya, kan kira-kira gitu ya. Kan enak kalau udah gitu ya. Jadi nanti Iya. Pak Rohadin tinggal, Dimunculkan ya. Nah itu nanti ada, dimunculkan harga juga bisa ya. bisa Pak Rohadin. Nah nanti enaknya begini, ini kan pertama kalau sudah muncul landing page-nya seperti begini, lalu yang kedua call to action-nya sudah jelas, nanti bisa ke WA, ya, bisa juga nanti ngisi form, ya. Nah selanjutnya kita harus promosi kan, ini orang supaya masuk ke landing page kita itu seperti apa gitu kan. Bisa nanti Telegram, Facebook, bisa Instagram, bisa misalnya WhatsApp status ya, dan lain sebagainya gitu. Nah kalau misalnya seperti Pak Rohadin yang memang jualan, misalnya nanti jualan bakso, itu bisa ngisi formulir. Misalnya bakso yang dipesannya apa, harga berapa, nanti berapa banyak, kemana kirimnya, dan sebagainya. Itu nanti ada di form. Nah, mungkin nanti pertemuan berikutnya lah kalau misalnya kita ingin membahas form, karena form itu mungkin satu pertemuan untuk membahas khusus tentang form. Karena form itu nanti berisi data. Dan data ini nanti akan ada autorespondernya, ada jawaban otomatis ke handphone atau ke email kita gitu sebagai penjual, sehingga tahu oh ini nanti ada yang daftar nih gitu ya, ada yang pesen nih gitu kan, seperti begitu. Jadi ada otomatisasi dari sistem, kira-kira seperti begitu. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan dulu nggak? Kira-kira bermanfaat nggak ya Pak Den? Ilmunya. Oh, luar biasa Pak. Bermanfaat Pak. Luar biasa ini mah Pak, tinggal Masya Allah. pelajarinya yang betul-betul aja Pak. Ya, ini masih banyak nanti ya yang Iya. nanti akan kita pelajari. Apalagi ini teman-teman yang ikutan hari Pak Senin Her. ya. Nah, Yang untuk informasi lebih, halo. Ya, gimana Pak Nana? Untuk informasi lebih lanjut kan tadi dicontohkan misalnya nge-linknya ke WA gitu ya. Tapi kan misalnya kalau kita medianya banyak, itu bisa semuanya diisi. Hanya ke WA juga, Instagram juga, Facebook juga misalnya gitu. Oh, Semuanya. jadi begini Pak Nana, WA, Facebook, Instagram, terus misalnya WA status ya. Itu Untuk justru nge-link ya. bukan call to action-nya ke situ, bukan. Tapi justru itu awalannya. Kalau tadi lihat funneling ya, funneling itu promosinya di situ Pak Nana nantinya. Jadi istilahnya menggiring orang-orang supaya masuk ke landing page itu bisa di WhatsApp status, bisa di Facebook, bisa di Instagram. Ujungnya harus ke satu Pak Nana. Sebaiknya ke WhatsApp aja supaya nanti tidak kebingungan harus buka Instagram, buka yang lain gitu ya. Sebetulnya ini juga bisa ke Telegram ya, tetapi sekarang masih tetap WhatsApp itu yang paling banyak digunakan orang gitu ya. Dan yang kedua, begini, di kita itu ada prinsip bahwa
jualan itu sebetulnya bukan produknya yang dijual, tapi sebetulnya adalah siapa yang menjual. Oleh karena itu, muncullah yang namanya personal branding. Jadi kalau misalnya kita beli kepada orang yang sudah dikenal, itu akan lebih percaya dibandingkan kepada orang yang belum dikenal. Nah, Di nanti endorse misalnya. ya, nanti di WhatsApp, di Facebook juga itu prinsipnya sama ya, seperti begitu. Sehingga kita tuh harus banyak berinteraksi. Oke, ini tutup dulu ya. Nanti ini sedikit ingin saya jelaskan. Coba ini ya, stop dulu. Ya, Pak. Ya. Ya. Nah, ini Update sound. saya akan coba share screen. Sebentar. Nah, ini penting nih buat para penjual ya. Karena ini juga sebetulnya apa yang saya lakukan. Saya juga mencoba seperti begini. Ya, kita nanti akan belajar sama-sama lah ya. Sebentar. Nah, ini nih. Nah, teman-teman dipahami ya ini. Ini kebaca nggak? Baca, Pak. Ya. Cara benar promosi di FB ataupun Instagram ataupun ini WhatsApp ya. Pokoknya di media sosial lah. Itu yang penting adalah menjaga engagement sebaik mungkin. Nah, sekarang engagement itu apa gitu ya. Nah, saya jelasin dulu. Ini penting nih, engagement ini. Contoh begini nih. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini kita kecilin dulu. Ini kita besarin. Nah, coba misalnya kita lihat nih di Facebook ya. Atau di Instagram atau dimanapun. Katakanlah begini. Ini ada 3 orang. Ya, ketiga orangnya itu kita sama-sama berteman, ya. Katakanlah nih yang paling bawah A ke kiri, B ke atas C ya, A, B, C misalnya gitu ya. Nah, si A ya itu berteman dengan si B berteman dengan si C gitu ya. Nah, ini kalau misalnya A ini berteman dengan B, tetapi pada saat postingan itu saling melike misalnya ya. Jadi si A melike si B melike ke si A gitu ya, seperti itu. Maka itu terjalin engagement yang naik, engagementnya kuat gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya si B dengan si C itu walaupun berteman, tapi misalnya si C posting tidak pernah like gitu ya, atau tidak pernah komen, maka itu engagement-nya itu berkurang ya. Makanya ada yang sebut dengan engagement rank, ada ranking-nya lah gitu ya. Sehingga apa dampaknya? Dampaknya kalau engagement-nya tinggi, maka A dan B ini kalau si A posting, maka akan kebaca oleh si B. Begitu juga si B kalau posting akan kebaca oleh si A. Tetapi karena engagement-nya dengan si C itu kurang, maka si C ini tidak mendapatkan postingan kita, walaupun itu berteman. Nah, inilah yang disebut dengan engagement. Nah, bagaimana sekarang untuk menaikkan engagement? Jadi pertama, untuk menaikkan engagement itu, kalau ada teman kita posting, itu harus di-like. Like itu adalah levelnya yang paling rendah. Tapi ada yang lebih tinggi dari like, itu ada love. Cara love itu tahu ya, jadi yang like tapi ditekan rada lama, nanti muncul gambar hati, itu love, itu derajatnya lebih tinggi. Oh iya. Tapi ada yang lebih tinggi lagi adalah komen. Jadi kalau komen itu derajatnya paling tinggi. Jadi kalau misalnya kita saling berkomen, maka engagement kita dengan orang yang kita like atau kita kasih komentar itu akan menjadi tinggi. Sehingga pada saat kita posting ya, itu akan menyebar ke orang-orang yang engagement-nya tinggi. Ya, kira-kira seperti itu. Itu yang pertama, bisa dipahami ya. Jadi ada yang disebut dengan edge rank. Nah, edge rank itu tadi kedekatan hubungan kita. Nah, kedekatannya itu gara-garanya apa? Disebabkan oleh like, love, dan komen.
Kira-kira seperti gitu. Nah, terus berikutnya begini. Kalau misalnya kita menyebarkan brosur di jalanan, ya, menyebarkan brosur di jalanan, lalu kita sebarkan, kira-kira efektif tidak itu brosur? Kurang. Kurang. Kenapa? Karena kadang-kadang kan itu sama orang diabaikan gitu. Sedangkan Diabaikan. kalau misalnya kalau media medsos itu untuk zaman sekarang itu setiap orang pasti memegang ya sedikitnya HP lah untuk bisa membuka. Ya. Ada Gitu. lagi nggak yang lainnya, pendapat yang lainnya? Kenapa kalau kita di jalanan menyebarkan brosur itu tidak efektif? Pendekatannya kurang. Pendekatannya kurang. Nah, sebetulnya di media sosial pun sama. Jadi kalau misalnya kita posting, teman-teman kita nih, misalnya di Facebook ya, teman-teman kita di Facebook, itu edge rank-nya dengan kita itu tidak dekat atau tidak kuat, maka pada saat kita posting, tetap aja yang menyebarnya hanya ke orang-orang yang dekat saja. Walaupun follower kita atau friend kita itu banyak. Ya, banyak. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kita mau mengelola Facebook buat bisnis, ya, maka sebaiknya teman-teman kita itu adalah target pasar kita. Ya. Paham nggak target pasar kita? Target pasar kita siapa? Iya, yang kira-kira nanti akan butuh dengan produk kita, gitu ya. Misalnya, kalau kita jual hijab, ya, terus teman kita teh laki-laki semua, kira-kira laku nggak? Enggak Pak. Nggak. Nah itu berarti teman-teman kita itu bukan target. Oleh karena itu, ini punten ya, saya juga karena belajar ya. Kemarin saya hampir punya berapa 1.500-an teman gitu ya. Sekarang itu temannya sekarang jadi sedikit karena pakai software. Ada software, tolong carikan teman-teman saya yang edge rank-nya tinggi dengan saya gitu kan. Nah si software nyari, tinggallah dari 1.500 sekian itu tinggal 173 Pak Bu Dewi. Duh, kumaha itu Pak? Artinya banyak sekali orang yang tidak berinteraksi dengan saya. Akhirnya saya bilang ke softwarenya, ya udah punten hapus we lah yang tidak berteman mah. Termasuk Bu Dewi Ibu kehapus teh Aisyah. Bu Dewi. Termasuk Bu Dewi kehapus juga. Jadi istri kehapus, Bu Dewi kehapus, Pak Dedi kehapus oke sih nama gitu ya. Nah, nggak ada komennya itu Bung Indra. ya artinya edge rank kita itu rendah ya. Oleh karena itu sekarang kenapa perlu dihapus? Karena Facebook itu hanya maksimalnya 5.000 teman gitu ya. Jadi kuotanya dibatasi. Nah sekarang karena saya sekarang lagi mencoba untuk mendapatkan orang-orang yang tertarget. Nah kebetulan Pak Nana kemarin ikutan webinar juga ya, Pak Nana, karena sekarang ada misi besarnya itu adalah mempromosikan atau mengimplementasikan water management system untuk PDAM-PDAM di seluruh Indonesia. Itu misi besarnya. Sehingga teman-teman saya itu sekarang karena tadi udah kosong 173, tapi kita harus berteman lagi. Setiap hari minimal ada 5 atau 10 orang. Tapi yang tertarget itu siapa? Karena kita jualannya buat orang PDAM, maka akan kita add orang-orang PDAM gitu. Paham ya seperti begitu ya? Supaya nanti pada saat kita posting itu nyambung dengan mereka gitu ya. Nah akhirnya saya coba beberapa kali posting dan sekarang udah ada orang-orang yang dekat misalnya dari Palangkaraya, dari Banjarmasin, dari Balikpapan. Ini semua sekarang sudah menjalin edge rank-nya jadi naik lah kira-kira seperti begitu. Nah setelah nanti lama-lama kita berteman dan saling percaya, muncullah di situ nanti personal branding. Personal branding tuh nanti misalnya Bu Dewi itu ahli humas gitu ya. Nah makanya kemarin saya ajak Bu Dewi untuk bikin grup di humas itu
biar nanti tahu orang-orang itu Bu Dewi nanti punya personal branding, misalnya ahli humas seperti begitu. Nah, sehingga kalau sudah muncul personal branding, orang juga nanti tidak akan sungkan bertanya, terus lagi share dan sebagainya. Nah, kira-kira gambaran dari media sosial itu memang seperti begitu ya. Jadi semakin kita banyak berinteraksi, maka edge rank kita semakin naik ya. Nah, Pak Rohadin, Pak Nana dan Bu Dewi dan semua ya, semua. Jadi pada saat kita jualan itu yang namanya engagement itu apakah di Instagram, apakah di WhatsApp, apakah di Facebook, itu tetap harus terjaga karena itu mah yang namanya algoritma dari masing-masing media sosial itu memang algoritmanya seperti begitu gitu. Nah, oleh karena itulah nanti kita jadi jangan misalnya dari Pak Denny mah bukan target gitu ya. Misalnya Pak Denny mah bukan target, edge rank-nya tidak ini juga, tidak apa-apa. Tapi bukan berarti kita tidak berteman di secara real time atau bisa secara ternyata gitu ya. Karena ini mah kan hanya kebutuhan untuk pemasaran dan marketing. Kira-kira seperti itu. Oh iya, ada pertanyaan nggak? Paham nggak maksud edge rank gitu atau edge engagement ini gitu ya? Makanya di Instagram, di Facebook selalu bilang engagement itu seperti itu ya. Ini terutama ini kalau misalnya kita mau promosi secara organik. Promosi secara organik itu apa? Promosi secara natural ya, alamiah ya, seperti itu. Beda lagi nanti dengan misalnya yang berbayar, misalnya Instagram Ads atau Facebook Ads gitu ya. Itu lain lagi ya. Itu mungkin tidak berhubungan dengan edge rank, tapi itu berbayar ya. Tapi kalau misalnya kita memang mau organik, tumbuh dengan sendirinya, ya harus seperti itu gitu kan. Nah, misalnya begini, nanti kalau kita posting ya, kita akan menjadi barometer buat kita berapa yang view misalnya gitu ya. Setelah dilihat yang view, berapa yang like, berapa yang komen. Nah, itu biasanya dilihat juga nanti ada yang disebut dengan content mastery. Nah, itu biasanya dipelajari di kelas 100 orderan ya, ada yang namanya content mastery. Itu belajar bagaimana cara bikin konten ya yang bagus supaya nanti banyak komen, banyak yang like, banyak yang view juga seperti begitu. Jadi misalnya gini, jangan gini, misalnya dilihat view-nya banyak, pas dibuka teh ijal ya mah terus lagi Pak Dedi ya nuara hungkul misalnya gitu ya. Nah, berarti itu kan tidak luas juga. Nah, justru kalau misalnya kita ingin luas, ya harus tadilah seperti gitu, bangun. Memang nanti ada rumus posting itu misalnya sehari berapa kali seperti minum obat. Oh iya. Misalnya Betul. posting itu sehari itu 3 kali. Pagi-pagi sebelum ke kantor itu pada jam nyantai. Kedua nanti jam istirahat ya, pada orang juga lagi santai. Dan ketiga adalah pada saat orang mau tidur. Itu posting sekitar 10 menit atau 20 menit, like, comment, love, itu tambahkan. Kalau bisa, itu kita bikin postingan juga gitu ya. Nah, nanti belajar bagaimana cara bikin posting yang mengundang like, mengundang view, mengundang dan sebagainya. Nah, kira-kira itu. Jadi ini ternyata ilmunya luas sekali ya. Memang kita tidak bisa misalnya kita belajar sekaligus dapat ya. Karena selain nanti dapat ilmunya, kita juga harus mempraktekkan. Pada saat mempraktekkan juga jangan salah, kita tidak seperti yang kita bayangkan mudah. Terus lagi jangan GR juga ya, kalau kita jualan tiba-tiba like gitunya, ada yang like. Terus oleh kita ditanya, mau beli Mas? Padahal mah nge-like aja, bukan mau beli. Nah, itu juga harus dilihat juga seperti begitu. Paham juga ya. Iya. Nah, Tapi ini baik, Pak Eri bisa siap, mangga. Gimana Pak Rohadi? Misalkan dari program seperti ini, ya biasa misalkan kan kita udah tos gaduh misalkan pemasaran di GoFood itu bisa langsung ke GoFood juga. Nah, gini Pak Rohadin, kan GoFood itu sebetulnya ada customer-nya ya, ada pembelinya. Nah, si pembeli itu dia akan membeli produk Pak Rohadin kalau produk Pak Rohadin itu dikenal kan ya. Jadi pada saat misalnya nyari di menu GoFood pun biasanya nyari yang terkenal kan gitu ya. Tidak ujug-ujug muncul. Nah, ini
Ya. untuk membantu supaya produk Pak Rohadin terkenal itu ya menggunakan media sosial salah satunya, Oh, menggunakan iya. landing page Iya. salah satunya. Nah, Pak Haji Ince Iya, kan iya. sekarang lagi promosi tentang kopi apa Pak Cek? Dibuka suaranya Pak Cek. Pak Haji Ince suaranya. Kita dengar nih. Karena gini, ini teman-teman di sini ada Pak Nana juga punya produk, Pak Rohadin punya produk, Pak Haji Ince punya produk, Bu Dewi juga punya produk. Sok Pak Haji Ince dulu deh. Om Isa juga punya produk, Pak Her. Oh, Om Isa punya produk. Iya, siap. Acuk olahraga gitu. Oh, itu mantap. Jadi bila mana ada yang memerlukan di sesuatu tempat terus ada ini memerlukan ini, oh ini orangnya bisa seperti itu ya Pak Heri ya. Iya, betul. Jadi saling membutuhkan lah istilahnya. Betul. Sekali deui Pak Rohadin periogi laptop ka Pak Heri gitu. Iya. Kantun siap bayar namanya. Ya, Pak Haji Ince, gimana Pak Haji Ince? Pak Her. Ya, gimana, Sak? Ya, sebelum ini saya sudah nggak aktif Facebook, Instagram, kemudian Telegram gitu kan. Karena menganggap awalnya kan ketika nggak butuh iklan, terlalu banyak media sosial lah gitu. Tapi setelah sekarang ikut ini jadinya harus aktif lagi ya. Persis, Pak Nana. Saya dulu, Pak Nana, nggak pernah ngisi Facebook, ya, nggak pernah posting, jarang sekali gitu ya. Tapi ternyata begini. Ini perlu diketahui bersama ya. Satu bulan itu di Indonesia ada 600 juta traffic itu adanya di Facebook. Betul. Ya. Artinya di situ tuh pasar yang sangat besar. Karena itu sekarang Facebook itu jadi penting. Betul. Untuk bisnis ya. Instagram juga. Malah sekarang ikut-ikutan TikTok juga ada TikTok bisnisnya gitu kan ya. Seperti begitu. Nah, itu mah Bu Dewi yang ahlinya, nanti Bu Dewi bagian share deh tentang TikTok bisnis. Baru mau, Pak. Baru mau, Pak. Biar tahu semua. Nah, itu. Jadi memang sekarang haruslah kalau yang memang mau bisnis ya, mau bergerak, sebetulnya bukan hanya bisnis ya, apapun lah. Apapun biar misalnya nanti kita bisa lebih tertarget, lalu juga nanti ada hasilnya ya. Itu kita mau tidak mau harus menggunakan media sosial ya, seperti itu. Tapi ingat, yang kedua yang harus kita rubah dulu adalah pola pikir kita, mindset kita. Untuk belajar ini perlu kesabaran ya Pak Nana. Jadi kalau ini nanti kan praktek ya, misalnya praktek agak ada kesulitan ya, jangan menyerah. Maksudnya kita buat grup semacam ini tuh tempat bertanya kita. Pada saat misalnya kita menemukan masalah, kita bisa share. Mungkin yang lain punya jawaban dan sebagainya. Tapi insya Allah ya, kalau saya lihat dengan ilmunya, apalagi nanti kalau sudah belajar content mastery ya, lalu juga nanti ada yang disebut dengan storytelling gitu ya. Kita ternyata ada storytelling kayak sekolah gitu ya. Tapi ternyata orang-orang kalau misalnya kita ceritakan itu dia akan lebih mengena dibandingkan kita jualan hard selling. Hard selling itu kita jualan tapi jualannya terus terang lah gitu, jualan gitu ya. Daripada soft selling. Kalau soft selling itu tidak seperti jualan, dia cerita aja. Misalnya begini, Pak Rohadin itu sebetulnya usianya masih muda, tapi karena yang dikonsumsinya ini bergizi, sehingga Pak Rohadin misalnya sekarang kelihatan itu Pak Denny lebih subur. Nah, ini makanannya apa ya? Nah, ini makanannya apa? Itu soft selling sebetulnya. Jadi pada saat misalnya nanti ditanya di bawah, emang makan apa sih? Nah, itu baru kita nanti lancurkan produknya apa gitu kira-kira. Seperti begitulah gitu. Nah, itu nanti akan dipelajari di content mastery. Jadi teman-teman, harapan saya ya kita sama-sama belajar lah ya. Ini ada kesempatan dengan harga 55.000, murah lah kalau menurut saya ya, tapi ilmunya itu banyak sekali lah di situ ya.
Nah, terus yang kedua itu kan si ilmunya bisa kita simpan ya. Jadi kalau misalnya nanti lupa kita baca lagi, lupa kita baca lagi. Nah, itu juga nanti ada prakteknya walaupun nanti di Telegram, tapi nanti ada prakteknya. Misalnya tadi pada saat misalnya kita membuat konten seperti apa, lalu misalnya nanti engagement itu seperti apa, bagaimana membuat status di WA, bagaimana misalnya menggunakan WhatsApp bisnis dan sebagainya. Ada lagi WhatsApp auto, banyak sekali nanti aplikasi-aplikasi yang nanti bisa kita pelajari, tapi itu untuk mendukung bisnis kita, kira-kira seperti begitu. Baik, kira-kira Mangga ada yang mau didiskusikan lagi nggak? Nah, maksudnya gini, nanti ke depan ya kita mudah-mudahan ini bisa rutin dan mungkin bisa bertambah banyak ya teman-temannya, karena semakin banyak yang mendapatkan manfaat ini, insya Allah akan semakin berkah ya Pak Haji ya. Pak Haji Ince, aduh Pak Haji Ince Pak, ini wae tegang Amin, orangnya. amin. Suaranya nggak keluar Pak Haji Ince. Nah, kita coba berbagi ilmu ya. Nanti juga saya berharap nanti Pak Nana, Pak Rohadin, Pak Haji Ince, Bu Dewi atau Pak Faisal, Pak Denny juga ada produk dan sebagainya itu bisa nanti kita diskusikan di sini ya. Nah, kebetulan saya dengan Pak Denny juga lagi bikin produk digital ya. Nanti mungkin bisa dibantu juga oleh Bapak Ibu sekalian. Produknya Pak Denny apa Pak Denny? Kita lagi mau buat sistem Bu Dewi ya. Sistem ini nanti kita akan pasarkan ke sekolah-sekolah ya. Tapi nanti dari sistem ini orang tua akan banyak mendapatkan manfaat. Misalnya di handphonenya dia akan tahu nilai siswanya. Lalu SPP yang sudah dibayarkan berapa, lalu ada pengumuman-pengumuman apa, itu bisa lihat dari handphone lah gitu, seperti itu. Dan juga nanti buat sekolah juga nanti untuk administrasi itu akan terbantu dengan sistem ini. Nah, hebatnya apa? Ini sekolah tidak usah investasi gitu. Jadi nanti kita cukup bekerja sama dengan sekolah ya. Nanti kita bantu juga sekolah. Ya mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu, misalnya Pak Nana, kalau nanti ada teman kepala sekolah atau guru, itu bisa ditawarkan. Nanti kan jadi afiliasi, Ya. Bu Dewi juga bisa, Pak Rohadi dan semuanya nanti bisa jadi Baik, Pak. afiliator seperti begitu. Sehingga nanti manfaatnya akan terasa ya, baik oleh sekolah, oleh orang tua, dan murid-murid. Kita juga lagi bikin direktori pembelajaran, misalnya nanti ada video pembelajaran kelas 1, kelas 2, dan sebagainya. Itu nanti Pak Denny sedang membangun itu. Mudah-mudahan nanti awal tahun itu sudah bisa launching ya, dan sudah bisa disosialisasikan. Artinya kita semua sama nih, punya produk. Nah, nanti Bu Dewi produknya apa nih Bu Dewi? Bu Dewi tuh orangnya sibuk sekarang. Agak sedikit riweuh Pak. Iya, di itu ada yang mau ditanyakan sama Bapak tentang WhatsApp bisnis, Pak. Iya. Nah, kelebihan WhatsApp bisnis, Pak. Ya. Kelebihannya. Iya. Ya. Apalagi Bu Dewi, WhatsApp bisnis kelebihannya dan apa lagi? Nah, betul. Itu aja dulu, Pak. Oh ya. Jadi WhatsApp bisnis sebaiknya nanti para pebisnis seperti Pak Nana, Pak Rohadin, Pak Haji Ince yang memasarkan produk, Pak Faisal juga, itu sebaiknya memang beralih ke WhatsApp bisnis. Atau kalau misalnya punya dua bisa saja 2 nomor itu bisa WhatsApp biasa dan satu lagi WhatsApp bisnis. Kelebihan WhatsApp bisnis begini, karena memang pertama juga disebutkan untuk bisnis ya. Salah satu kelebihannya itu dia punya katalog. Nah, Pak Nana misalnya tadi ya, kan punya produk-produk tuh. Ada keripik apa. Itu Pak Nana bisa disimpan di WhatsApp bisnis katalognya, Pak. Sehingga nanti pada saat orang yang butuh atau Pak Nana mau share, mau dimasukkan ke landing page, itu tinggal ngambil dari katalog. Jadi sangat-sangat mudah ya. Katalog itu nanti bisa sebanyak-banyaknya. Jadi seperti Pak Nana punya brosur sendiri, Pak. Tapi tidak itu kertas. Ya. Nah, itu namanya katalog gitu ya.
Dan yang kedua, ada yang disebut dengan label. Jadi si kontak itu bisa dikasih label. Ada prospek misalnya gitu ya. Ada buyer, ada pelanggan gitu ya. Ada juga reseller. Nah itu nanti si kontak-kontak itu bisa kita kasih label. Sehingga nanti pada saat misalnya kita mau ngasih pengumuman, broadcastnya ke siapa? Ke reseller. Maka kita tinggal pilih label reseller, itu semua dapat gitu ya. Atau misalnya ke calon prospek. Nah, kita broadcast dari prospek seperti begitu ya. Nah, itu kelebihan yang lain. Kelebihannya yang lain lagi itu ada auto responder. Auto respond itu jadi pada saat misalnya kita lagi tidur ya, terus ada WhatsApp masuk, maka si WhatsApp bisnis itu bisa menjawab otomatis gitu. Nah, sesuai dengan kata-kata nanti yang bisa kita setting itu di WhatsApp bisnis. Terus lagi ada lagi yang namanya quick reply. Quick reply itu misalnya begini, Pak, saya mau tanya, ada nggak misalnya daftar harga? Oh ada. Nah kalau Pak Nana misalnya katakanlah ada 10 item, ketik satu-satu, keripik singkong lami biasa, ya misalnya harganya sekian. Terus yang level 1 harga sekian. Ini kan lama. Nah Pak Nana bisa dibuat di awal dulu, lalu kita simpan ya. Nah, nanti kita aksesnya itu dengan menggunakan tanda slash, misalnya slash menu misalnya. Maka klik slash, semua gambarnya keluar atau datanya keluar. Nah, jadi hanya mengetikkan atau misalnya hanya mengetikkan 2 ketikan gitu ya, 2 langkah begitu. Tapi tulisan yang banyak itu bisa langsung bisa ke posting. Nah, itu kelebihan dari WhatsApp Business. Nanti mungkin ya gimana mana? Aplikasinya lain lagi ya? Iya, bisa download di Play Store. Berbayar nggak Pak? Berbayar nggak Pak itu? Gratis Bu Dewi. Oh gratis. Iya. Nah, kan itu kelebihannya Pak. Kelemahannya kan biasanya suka ada nih sebuah produk itu kelebihan dan kelemahan. Nah ini kelemahannya apa? Nah sebetulnya begini, karena WhatsApp ini dibuat memang untuk bisnis ya, memang agak berbeda dengan WhatsApp biasa ya. Nah kalau misalnya kita menggunakan WhatsApp bisnis ya, itu kelemahannya itu sebetulnya dia memakan space yang lebih besar. Ya, karena di situ nanti ada katalog gitu ya, lalu juga nanti ada perekaman quick reply itu, jadi badannya lebih gemuk lah gitu, kira-kira ya, sehingga nanti kalau misalnya pakai WhatsApp bisnis ya akan cepat penuh gitu ya dibandingkan dengan WhatsApp biasa. Ya, kira-kira itu salah satu kelemahan yang ada di WhatsApp bisnis itu, tapi itu sebetulnya konsekuensi ya, kelemahan itu jadi konsekuensi karena ini fasilitasnya lebih lengkap dibandingkan yang lain. Yang lain-lainnya mah saya pikir sama lah, sama gitu. Nah itu Bu Dewi. Ya, Pak Hajin C apa? Pak Hajin C mangga. Atur nuhun pisan. Walarana. Mangga Pak Haji. Mang Kang Heri, mangga atos abdi mah ieu heula live talk. Ya. Nanti ke depan ya untuk kelanjutan ini supaya pada bisa ya. Jadi masing-masing kan tadi sudah dicatat. Coba masing-masing bikin 1 halaman landing page ya. Ya yang seperti tadi lah, tapi diperbagus karena kan waktunya panjang nih. Jadi misalnya nanti apakah misalnya kita punya waktu seminggu, yang sibuk mungkin bisa ya dicicil lah gitu ya. Misalnya nama enggak, itu produknya kalau bisa produk masing-masing. Pak Nana kan punya produk, ya Pak Haji juga punya produk. Ya, silakanlah nanti punya foto sendiri ya, gambar sendiri, kalau ada video sendiri mangga, itu silakan dibuatkan landing page-nya. Waktunya mah seminggu ya. Nanti kalau yang sudah selesai, kirim linknya di grup. Kan kalau misalnya tadi kreasidigital.com/e-course lalu _ hot jeletot gitu kan ya. Nah, itu berarti itu punyanya Pak Rohadin misalnya. Nanti Bu Dewi bikin lagi apa, nanti Pak Haji C bikin lagi apa. Nah, itu linknya di-share ke grup nanti supaya nanti kita bisa tahu mana yang sudah selesai, mana yang belum.
kalau ada kendala atau misalnya Ya. ada pertanyaan, ya share aja di grup. Nanti barangkali teman-teman yang lain juga bisa jawab, ya. Bukan hanya saya mungkin yang bisa jawab, tapi juga teman-teman yang lain juga bisa jawab, gitu. Oke, siap. Oke. Mangga, ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, harapannya begini nanti, sebetulnya ada beberapa hal, tapi yang untuk belajar yang 100 orderan itu mah ilmunya nanti banyak ya. Tapi ada juga yang belum, misalnya begini, itu ada aplikasi yang sangat bermanfaat buat kita sebagai, misalnya Bu Dewi kan punya anak buah, lalu misalnya nanti Pak Denny juga punya anak buah, Pak Rohadin nanti punya pekerja dan sebagainya. Itu ada aplikasi yang namanya Trello. Aplikasi Trello itu sebetulnya itu adalah penyederhanaan dari Microsoft Project atau Primavera, itu juga ada project management. Nah, ini ada aplikasi namanya Trello. Nah, Trello ini sangat-sangat penting buat kolaborasi ya. Misalnya Bu Dewi punya project yang di-share ke anak buahnya, nanti Bu Dewi akan bisa memantau anak buahnya sudah mengerjakan atau belum, kapan targetnya, kendalanya apa, itu nanti akan bisa termonitor semua. Ya, seperti gitu. Nah, ini penting ya, nanti kalau misalnya sudah kelas ini berjalan lancar, bisa bikin landing page, bisa bikin promosi dan sebagainya, nanti kita juga nyampe ke sana insya Allah lah gitu ya. Dan kebetulan jagonya Trello itu adalah Pak Denny. Oh, Nanti akan menyampaikannya Pak Denny. Iya, ya kan kita berbagi. Nanti kan bukan hanya saya, Pak Denny, nanti Bu Dewi juga bisa menyampaikan sesuatu, Pak Haji, Pak Rohadin, Pak Nana juga nanti ada pengalaman-pengalaman lain kan bisa sampaikan di sini. Mudah-mudahan ini jadi ajang sharing kita, silaturahmi kita, dan mungkin bisa ada manfaatnya lah buat kita gitu. Mangga, Pak Den, kalau dari Abdi mah cekap segitu, dikembalikan ke Pak Denny. Mungkin dari yang lain, mangga silahkan kalau ada yang mau menambahkan. iya, mungkin kepada Bapak dan Ibu, itu yang disampaikan oleh Pak Heri mengenai bagaimana kita sebagai orang awam untuk membuat web sederhana tapi mantul lah. Nah, mudah-mudahan nantinya produk-produk bapak-bapak atau ibu-ibu bisa dikenal oleh orang banyak dengan satu syarat tadi yang disampaikan Pak Heri, cari teman yang nggak berguna mah delete aja katanya. Walaupun istri sendiri itu di delete ya. Hasil pembuka direkodnya dibukannya di mana Pak Heri? Kumaha Pak Rohadin? Nanti di grup Pak, di share Pak. Oh, di-share ya, nanti langsung di-share. Oh iya, nanti di-share ya. YouTube-nya ya. Ya, di-share di YouTube ya. Oh, satu lagi mungkin takut lupa ya. Kita punya grup Telegram yang KSO itu. Sebenarnya gini, si panitia itu dia punya grup diskusi dan juga grup pemateri. Kalau materi itu berupa channel biasanya, tapi ada grup diskusi. Tapi di grup diskusi itu banyak orang. Mungkin ada sekitar 1.600 atau sampai 2.000 nanti orang yang ada di situ. Nah, kita itu akan punya grup sendiri ya, supaya nanti komunikasinya lebih bagus. Kalau misalnya nanti di grup yang satu terlalu crowded atau misalnya agak susah atau pertanyaannya, nanti kita diskusi aja di grup kita gitu ya. Jadi ini mewakili grup kita supaya tidak terlalu crowded lah. Kalau di sana pasti crowded dan memang terlalu banyak gitu. Yang kedua, pembelajarannya kan pakai Telegram. Jadi biasanya Telegram itu kalau yang dulu-dulu biasanya mereka mulai ngasih materi itu jam 4 sore. Ya, diposting atau pakai channel gitu ya. Nah, kalau kita pas lagi di kantor, nggak masalah, biarkan saja gitu ya. Kalau misalnya nanti sempat ada waktu dibuka, kalau nggak mah nanti aja pada saat kita sudah santai di rumah, baru kita buka. Nah, tetapi biasanya ada forum diskusi yang dibatasi. Misalnya forum diskusi ini hanya sampai jam sekian. Nah, tetapi kalau ada pertanyaan lewat jam sekian, itu ada formulir yang bisa diisi. Jadi tidak lepas. Nanti juga kalau ada pertanyaan pasti akan terjawab. Nah,
selain itu, untuk memfasilitasi supaya kita juga semua bisa paham dengan materi, maka ada grup satu lagi ini gitu. Grup ini mah hanya berapa orang, nggak banyak, sekitar 10 sampai 13 orang. Kita aja ya. Ya, karena begini, Pak Rohadin itu kan bekerjanya di laut. Mungkin ke darat berapa Kadang-kadang lama ada sekali, timnya, Pak Rohadin? Ketemu upami ya. upami lepas mah biasanya paling 3 mingguan atau sami sasasi gitu, tergantung project. Tapi di laut ada wifi nggak, Pak Rohadin? Di laut ada internet kah? Upami perusahaan anu ya masuk nyadiakeun, tapi kadang-kadang aya nunta aya lepas gitu taya kayak wifi. Ya gimana seketemunya lah gitu Pak Rohadin, karena memang ini nanti materi juga tidak panitia itu akan menghapus materi setelah 1 bulan selesai belajar. Jadi misalnya kita belajar 3 minggu, nah nanti sebulan kemudian ke depan itu baru dihapus. Tetapi kita bisa merekamnya gitu ya, bisa merekamnya. Jadi nanti kalau misalnya nanti ada yang terkendala, ada yang lambat, atau misalnya nggak keburu karena sibuk dan sebagainya, insya Allah tidak akan ketinggalan lah materi. Karena memang waktunya panjang sebetulnya seperti itu. Jadi yang penting itu siapkan siapkan mental lah. Artinya mental itu kesiapan kita mau belajar lah, yang penting mah itu. Ya, siap, semangat belajar lah. Semangat belajar. Kalau namanya tantangan di depan mah itu pasti selalu ada lah. Ada. Hidup penuh tantangan malah. Mangga. Mungkin itu Pak Den, mangga. Ya, terima kasih Pak Her. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Heri tentang bagaimana cara membuat website untuk kita orang awam. Nah, kemudian komunikasi kita tidak hanya cukup sampai di sini, mungkin nanti di lain kesempatan kita juga bisa bertemu lagi untuk membahas apa-apa saja yang memang ketika diberikan PR oleh Pak Heri ada kendala ataupun ada masalah, insya Allah kita bisa membantu teman-teman semuanya sehingga di dalam pembuatan websitenya bisa lebih mudah dan lebih bisa terarah lagi sesuai dengan harapan Bapak Ibu semuanya. Oke, mungkin untuk hari ini kita cukupkan Pak Her ya. Minta Pak Haji Ince untuk berdoa Pak Den. Oh ya, sebelum kegiatan ini ditutup, kita minta kesediaan dari Pak Haji Ince untuk berdoa supaya kegiatan kita ini selalu diberikan kemudahan dan keberkahan. Amin. Mangga Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bisa hadir, terutama kepada Pak Heri ya sudah sharing ilmunya. Mungkin ini salah satu berbagi dari kreasi digital. Mudah-mudahan ini bisa membawa berkah lah, terutama untuk kreasi digital dan kita semuanya. Oke, Pan hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih pada semua ya, Pak Nana, Bu Dewi, Pak Gince, Pak Terima kasih Rohadin, semuanya. Pak Denny. Ya, Hatur nuhun sadayana. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.